Halo, balik lagi ke channel YouTube Sofia Mega. Kali ini aku akan mengulas buku non-fiksi yang berjudul How to Stop Feeling Like Shit dari Andrea Owen. Gimana menurutku buku ini secara keseluruhannya? Tetap tonton videonya sampai habis. Aku sebenarnya menemukan buku How to Stop Feeling Like Shit ini dari Instagram Stories orang lain. Dan ketika baca judulnya aja, itu udah kayak, wah aku harus banget baca buku itu. Tapi aku nggak langsung beli sih, aku cuma download sampelnya, terus aku baca-baca, aku berpikir apakah buku ini perlu aku baca atau perlu aku beli, dan ternyata butuh. Terus aku udah selesai baca ini, jadi sekarang aku bisa kasih full reviewnya. Buku ini tuh berisi tentang 14 kebiasaan yang akan bikin kamu ngerasa kamu tuh kayak nggak ada harganya, worthless, berasa seperti sampah, feeling like shit, atau kayak kamu selalu ngerasa kamu salah melulu. Mungkin kamu baiknya membaca buku ini karena secara overall sebenarnya nih aku suka banget sama buku ini, dan ini jadi buku yang penting banget di tahun 2020 ini karena aku jadi lebih kenal sama diriku sendiri tentang apa saja yang selama ini tuh aku salah dalam berpikir atau mengambil sikap gitu. Jadi di buku ini aku bisa tahu apa saja yang harus aku perbaiki untuk bisa lebih menghargai diri sendiri. Karena pada tahun ini aku sempat ada kesadaran gitu. Kayaknya aku harus mulai serius mempelajari apa itu self-love. Karena sebelum-sebelumnya tuh aku kayak menggampangkan atau menyepelekan kata self-love karena kayak overheard gitu. Semua orang bilang self-love, tapi kayak definisi-definisi yang ada tuh bikin aku mempertanyakan lagi. Dan malah kayak self-love ini ego atau kayak gimana gitu. Tapi setelah membaca buku ini, How to Stop Feeling Like Shit, ternyata penting banget untuk kita tahu apa saja faktor-faktor yang membuat kita membenci diri sendiri atau ngerasa diri sendiri itu nggak cukup, never enough, never good enough gitu ya. Dan di sini ada 14 kebiasaan yang menurutku cukup komprehensif gitu untuk bisa bener-bener tahu permasalahan intinya tentang self-love gitu. Cuma memang ada beberapa yang aku kurang suka. Ada beberapa bagian yang menurutku solusinya kurang dalam gitu, kurang bisa menjelaskan. Dia udah oke menceritakan sebenarnya kebiasaan buruk itu seperti apa, terus sebabnya apa, tapi kayak agak kurang di bagian solusinya. Itu sih menurutku yang aku ngerasa ini buku udah oke, udah bagus, tapi aku perlu membaca buku yang lainnya lagi gitu untuk memperdalam, menyelesaikan kebiasaan-kebiasaan buruk yang aku pikir harus aku perbaiki. Oke, tadi kan aku udah sebutin di buku ini tuh ada 14 kebiasaan yang bakal membuat kamu ngerasa kamu seperti sampah, dan aku akan bacakan 14 kebiasaan itu apa supaya kamu bisa berekspektasi buku ini tuh isinya apa gitu. Yang pertama, being an asshole to yourself, learn to manage your inner critic. Ini udah aku bikin video khususnya juga, bisa klik di sini. Yang kedua, go away and leave me alone. Isolating and hiding out isn't protecting you. Atau kebiasaan untuk nggak mau cerita masalah kita ke orang lain karena berpikir, oh masalahku tuh nggak seberapa daripada orang lain. Ternyata itu buruk juga kebiasaannya. 3, checking out, are your numbing mechanism still working for you? Jadi ini kebiasaan soal numbing, ini juga istilah yang aku baru tahu, tapi numbing itu kayak kalau misalnya kamu salah akan sesuatu hal, kamu langsung mengkutuk dirimu sendiri gitu. Jadi kalau salah, iya aku emang salah, aku bodoh dan aku emang payah di hal ini. Dan ternyata itu harus dihindari. Kenapa harus dihindari? Bagaimana cara menghindarinya? Sebenarnya udah cukup dijelaskan di buku ini. Nomor 4. Compare and despair, the never ending mindfuck, atau selalu membanding-bandingkan diri sendiri sama orang lain. Ini sebenarnya yang bagian 4 ini aku suka sih, tentang mengapa membanding-bandingkan itu nggak akan worth it gitu. Tapi aku butuh penjelasan yang lebih dalam dan aku kurang dapet aja di sini. Tapi still good. Nomor 5, self-sabotage, atau awalnya aku juga nggak paham sama istilah ini dan udah baca juga masih nggak paham, tapi ini kayak kamu mau move on, tapi kamu malah
stalking profile mantanmu. Itu sabotaging your plan gitu. Nomor 6, feeling like a fraud, the imposter complex. Atau ketika kamu menemukan kegagalan, kamu tuh kayak bener-bener ngerasa kamu sepenuhnya gagal, padahal kamu boleh mengizinkan dirimu gagal akan beberapa hal. Ini aku suka banget sih sama bagian yang ini. Nomor 7, itu people pleasing and approval seeking. Aku juga udah bikin video ini, jadi klik video di atas ini. Nomor 8, perfectionism presents. Atau ternyata being perfectionist itu nggak bagus, dan malah kayak kamu udah ngerjain semuanya dengan sangat baik, tapi kok kayak jadinya diri sendiri yang salah ya? Kenapa gitu? Harus baca. Nomor 9 ini menarik banget. Being strong. Ternyata being strong juga bisa jadi bahaya. Siapa yang selama ini pura-pura kuat, angkat tangan, ya harus baca buku ini. Nomor 10, ini ada hubungannya juga sama perfectionism present sama being strong, yaitu just let me do it. Kalau misalnya kamu ada di tim dan kamu ngerasa udah deh ini anak-anak nggak ada yang bener, just let me do it, biarin aku aja yang ngerjain. Ternyata itu kebiasaan yang buruk, karena kayak kamu selalu berusaha bisa mengontrol apa yang kamu punya, dan itu akan jadi sangat stres sih, jadi harus dikontrol. Nomor 11, bracing yourself for catastrophe. Ini juga hal yang baru aku dengar sebenarnya. Oh, aku habis nyontek di rangkumanku. Katastrofe ini lebih kayak ketika kamu bahagia, kamu tuh ngerasa, bahagia ini bakal cepet hilang. Kamu takut kebahagiaan itu bakal expire. Jadi di buku ini sih lebih menyarankan kalau kamu merasa bahagia, meskipun sebentar gitu ya, kamu harus benar-benar menikmati kebahagiaan itu. Dan jangan berpikir it will expire, tapi mengubah mindset atas kebahagiaan itu sendiri. Aku suka sih bagian itu. Kayak apa ya, aku nggak pernah dengar konsep kebahagiaan itu akan expire diobrolin gitu ya di social media atau di buku. Dan menurutku itu salah satu kecemasan yang mungkin banyak orang rasakan. Setiap ngerasa bahagia bakal kepikiran, Allah habis ini aku bakal dapet cobaan lagi, terus akhirnya nggak ngerasa fun dengan kebahagiaan yang didapat. Menarik. Nomor 12, the blame game. Jadi sifat nyalah-nyalahin. 13 juga menarik, zero fucks mentality, atau orang-orang yang maunya bodo amat sama semua hal dan ternyata itu nggak baik. Dan yang ke-14, nobody likes a slacker. Jadi slacker itu kayak orang yang kerjaannya nggak bener gitu. Kamu emang nggak baik untuk jadi perfect, pengen selalu achieve A sampai Z, tapi juga jelek kalau misalnya kamu sama sekali nggak mau achieve anything. Terus ada sih poin nomor 15 itu lebih kayak lebih mengenali apa value-mu untuk lebih menghargai diri sendiri sambil memperbaiki 14 kebiasaan yang mungkin adalah kebiasaan burukmu yang selama ini bikin kamu ngerasa gak berharga. Sebenarnya dari 14 kebiasaan itu mungkin setengahnya atau lebih dari setengahnya itu kebiasaannya aku lakukan. Makanya aku sampai punya rangkuman yang sebanyak ini, karena kalau misalnya lagi lupa tinggal baca-baca lagi aja gitu loh. Oke, jadi aku sangat merekomendasikan buku ini karena proses mengenali diri itu penting biar kita lebih damai dan juga lebih tahu ya tentang kenapa kita terbiasa merespon hal ini seperti ini, kenapa kita selalu marah karena ini, kenapa kita nggak pernah bisa santai gara-gara ini, kenapa kita selalu banding-bandingin diri sama orang lain. Ternyata itu ada sebabnya dan kalian bisa coba baca dari buku ini. Aku membeli buku ini di Amazon Kindle. Nah, ada sih terjemahannya, tapi beberapa temen di Instagram udah mulai bilang kalau terjemahannya kurang oke. Aku nggak tahu sih seberapa tidak oke-nya, aku nggak bisa mereview. Tapi kalau misalnya kalian udah baca versi terjemahannya, please komen di bawah ini masih oke untuk dibaca atau enggak. Tapi nanti di video selanjutnya aku akan kasih tahu gimana sih caranya membaca buku-buku yang aku dapetin di Amazon Kindle, tapi tanpa perlu punya Kindle-nya, tanpa perlu punya gawai ini gitu. Karena ada caranya, bisa pakai smartphone aja. Jadi nanti akan ada di video selanjutnya. Di stay tune di YouTube ini, kalian bisa klik subscribe dan loncengnya biar tahu kalau ada video terbaru. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Bye!